Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa, masih di Berndo TVRI Bengkulu dan kita masih berbincang tentang tema kita mengenai Kelurahan Jitra siap jaga Kamtibmas. Dengan narasumber kita ada Bapak Rerolis Sekenson Esos selaku Kepala Kelurahan Jitra Kota Bengkulu, dan juga ada Bapak Taza Krisno SSTP MSI selaku Kasih Bina Potensi Masyarakat Bidang Linmas Satpol PP Kota Bengkulu, Pak Biarsa. Nah, kita kembali ke Pak Linmas dulu ya, Pak Taza Kirno. Nah, kembali Pak Taza Kirno, kita tahu bahwa tugas dari yang namanya Linmas ini kan menjaga keamanan masyarakat ya kan, agar tidak terjadi tingkat kriminalitas yang tinggi, kemalingan yang tinggi dan sebagainya. Dan untuk itu di kelurahan itu biasanya ada yang namanya poskamling ya kan. Nah, itu merupakan salah satu tugas dari Linmas untuk menjaga poskamling atau seperti apa nih Pak? Makasih Bang sekalian yang untuk informasi poskamling ini. Memang terkait keamanan tadi kan kita butuh satu wadah, suatu pos lah istilahnya kan, posko istilahnya kan. Nah, sering disebut orang poskamling kayak gitu kan. Nah, poskamling ini sebenarnya tidak wajib anggota Linmas yang berada di poskamling itu, tapi mereka karena terkait dengan tugas mereka sebagai garda terdepan termasuk keamanan, jadi mereka wajib terlibat aktif di situ. Tapi yang utamanya poskamling ini adalah yang dituntut adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat setempat. Nah, untuk menjaga keamanan mereka dibentuklah poskamling itu. Kebetulan kami informasikan Bang, untuk Kota Bengkulu ini insya Allah hari Sabtu tanggal 13 malam Minggu akan di-launching sama Bapak Wali Kota Bengkulu lomba siskamling tingkat Kota Bengkulu tahun 2025. Beliau sangat konsen dengan lomba ini, sampai hadiahnya ratusan juta Bang. Waduh, luar biasa. Kayaknya mungkin kalau kita survei mungkin kayaknya hadiahnya terbesar se-Indonesia atau sedunia kali Bang. Oke, baik. Di Jakarta pun mungkin nggak sampai ratusan juta hadiahnya. Kayaknya cuma di Kota Bengkulu inilah yang mengadakan lomba poskamling dengan hadiah sampai ratusan juta Bang. Jadi nanti insya Allah hari Sabtu di launching lomba poskamling. Nanti kami menghimbau masyarakat kalau untuk berpartisipasi aktif dalam lomba poskamling ini, untuk bukan jangan lihat hadiahnya, tapi untuk keamanan masyarakat kayak gitu. Nah, untuk perlombaan tersebut tadi itu penilaiannya seperti apa? Apakah kekontinuan mereka masyarakat untuk bisa menjaga keamanan atau seperti apa nih? Untuk kriteria penilaian, untuk poin terbesar ya, poin tertinggi itu ada di keaktifan, ada keaktifan masyarakat. Di keaktifan masyarakat maksudnya kami sangat mengharapkan keaktifan masyarakat setempat terhadap kepedulian tentang keamanan lingkungan mereka. Kemudian yang kedua mungkin ada dari bentuk dari poskamling itu sendiri, maksudnya keindahan, kebersihan. Dan kami bukan nuntut untuk poskamling yang mewah ya, bukan yang mewah, tetapi yang baik lah istilahnya, yang representatif, dia bersih kayak gitu kan, indah kayak itu, nggak harus mewah kayak itu kan, bersih, indah, kemudian seluruh perlengkapan keperluan yang dibutuhkan ada. Dan Pak Wali Kota menghimbau dia punya inovasi nanti, poskamling itu bukan sekedar untuk sarana di bidang keamanan, tapi dia mau juga untuk sebagai sosial kemasyarakatan. Di situ nanti misalnya jadi di dalam poskamling itu ada pojok bacanya untuk anak-anak kayak gitu. Kemudian mungkin nanti di dalam situ misalnya mau pengajian, mau ada rembuk warga seperti apa, bisa menggunakan poskamling itu. Jadi memang jadi sentral untuk pelayanan masyarakat lah istilahnya di dalam poskamling. Baik. Nah, selama ini kan siskamling yang kita tahu kan bentuknya kan kecil seperti itu ya Pak ya. Nanti berarti kalau ada inovasi yang seperti itu akan diadakan untuk poskamling yang mungkin agak gede sedikit. Betul. Kalau bisa menampung kegiatan-kegiatan untuk kemasyarakatan lainnya seperti itu ya. Nah, kita kembali ke Pak Lurah nih. Untuk Pak Lurah sendiri, siskamling atau poskamling di Kelurahan Jitra ini sendiri berjalan atau tidak Pak saat ini? Kalau untuk Kelurahan Jitra Bang, alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Kita kebetulan di 5 RT yang fungsinya yang betul-betul sekarang aktif, peran masyarakat itu hampir semua, tapi yang luar biasa aktif itu ada 3 Bang. Ya. Ada 3 dari 5 RT itu. Baik. Tadi saya sudah sampaikan sama Pak Taza juga. Ya mudah-mudahan peran serta masyarakat, ya betul kata Bang Taza,
ini Poskamling bukan tanggung jawab Limas, Iya. peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Betul. Tapi Hansip Limas harus lebih terlibat. Iya. Karena mereka garda terdepan. Berarti 3 ya yang berjalan dengan baik untuk saat ini. Nah, kenapa yang 2 RT tersebut tidak berjalan dengan baik untuk Siskamblingnya, Pak? Ya, karena RT-nya berdekatan, makanya Bang saya bilang 3, ada yang Poskamblingnya dia gabung. Oh gitu. Seperti itu. Yang aktif. Baik. Jadi karena RT ini berdekatan, mereka gabung seperti itu. Jadi kondisional ya. Ya betul siap. Oke, baik. Luar biasa. Nah, untuk masyarakat sendiri antusias untuk ikut serta di Siskambling sendiri, Pak, dari Jitra ini sendiri? Kalau selama ini alhamdulillah antusias Bang, karena Poskamling itu digunakan untuk masyarakat, ya betul kata Bang Taza tadi, kadang-kadang ya ada tempat fasilitas anak-anak, kadang-kadang kalau udah agak larut malam orang tua yang sambil jaga sambil main domino, main gaple seperti itu Bang. Malam sampai jam 3 jam 4 loh Bang. Jadi mereka tetap untuk datang ke Siskambling ya, betul. untuk menjaga keamanan masyarakat ya. Oke, nah kita ke Pak Daza lagi ya. Untuk Pak Daza sendiri, Siskambling ini sebenarnya diwajibkan oleh dari Kamtipmas sendiri atau tidak, Pak? Kalau prinsipnya, kalau secara hakikatnya dia itu wajib ada, Bang. Wajib ada. Wajib ada. Nah, tinggal di lapangan kan tergantung kondisi masyarakat, tergantung ini juga, karena kan ya bangunan harus kita bangun kayak gitu kan. Kadang itu tadi mepet-mepet walaupun kecil tapi ada kayak gitu. Iya, betul. Iya, wajib ada karena itu sebagai sarana kayak gitu kan. Kita misalnya mau apa juga kalau nggak ada posnya, nggak ada ininya, nggak bisa kayak gitu kan. Untuk pertahanan negara itu paling nggak ada bentengnya, ada ini kan. Betul. Nah, itu benteng terendahnya di level masyarakat tuh ya itu kayak itu kan, sebagai posko komandonya. Posko komando dari Siskambling ini sendiri ya. Memang diwajibkan harus ada di tiap kelurahan, dan kalaupun tidak ada atau adanya itu akan kena sanksi, itu seperti apa nih, Pak? Kalau sanksi enggak sih Bang, enggak. Dan itu tadi memang wajib ada juga, bukan per RT. Kalau memang Pak Wali kemarin memang himbau dia per RT kan. Iya. Tapi kadang situasional di kondisi di lapangan, terkadang dia walaupun dia cuma 1 pos di 3 RT, tapi asalkan 1 pos ini tadi bisa mengcover untuk keamanan 3 RT, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Nah, kadang kalau banyak juga, kalau nggak aktif juga percuma. Betul. 1 tapi dia bisa mengcover yang lain, justru bagus. Oke, baik. Kita bungkus tentunya, kita mau jeda iklan dulu ya Pak ya. Nanti kita ngobrol lagi. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Benggolo.